Hari ini Sabtu 31 Mei 2025, saya sedang berada di tengah-tengah kemeriahan hari kedua Festival Pesta Mangan 2025 yang diselenggarakan di Alun-Alun Barat, Kota Serang. Suasana meriah dan antusiasme pengunjung terlihat di berbagai sudut acara, mulai dari stand kuliner hingga panggung pertunjukan, yang akan menghadirkan berbagai kegiatan seru yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Festival Pesta Mangan 2025 merupakan kolaborasi antara festival kuliner dan festival musik yang bertujuan untuk mempromosikan keanekaragaman kuliner serta mendukung UMKM di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan pengalaman yang mengesankan, Festival Pesta Mangan juga menghadirkan berbagai penampilan spesial dari musisi nasional hingga lokal. Yang pada malam kedua ini akan ada penampilan efek rumah kaca yang siap memeriahkan festival pada malam hari ini. Digelar selama 3 hari, mulai 30 Mei hingga 1 Juni 2025, Pesta Mangan menghadirkan lebih dari 80 stand kuliner yang menawarkan beragam hidangan khas Nusantara dan mancanegara. Dari jajanan tradisional seperti es pisang ijo, tahu isi, bakso goreng hingga makanan berat seperti nasi ayam, bakso, mie ayam, serta jajanan viral TikTok seperti ayam Renald, toko Farida Zulfa, toko nyempil, dan masih banyak lagi yang tentunya siap memanjakan lidah para pengunjung. Tak hanya itu, Pesta Mangan 2025 juga dimeriahkan oleh penampilan musik dari musisi ternama dan lokal. Bernadia membuka festival pada hari pertama, diikuti oleh efek rumah kaca pada hari kedua, dan ditutup oleh perunggu serta klub dangdut racun pada hari terakhir. Saya Wahinur Jamil sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Prida Kota Serang. Di acara Pesta Mangan ini saya mewakili dari unsur pemerintah atas pemerintah Wali Kota Serang untuk bekerjasama dengan IO yang menyelenggarakan Pesta Mangan. Oke, baik. Apa sih latar belakang dan tujuan utama diadakannya acara Pesta Mangan ini? Apakah ada nilai atau pesan khusus yang ingin disampaikan melalui acara ini? Yang pertama tentunya kita mengangkat produk lokal Kota Serang dan juga mengembangkan UMKM Kota Serang, serta kedepannya dengan adanya acara ini kita bisa membuat sebuah ekosistem yang baik bagi kreativitas masyarakat yang dari Kota Serang, terutama pelaku-pelaku usaha atau pelaku industri kreatif di Kota Serang. Oke, baik. Lalu apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini? Ya, tentunya konsep yang pertama. Kita harus memikirkan konsep bagaimana Pesta Mangan ini bisa menjadi sebuah trademark nanti ke depannya. Yang kedua juga tantangannya adalah kita mengedukasi masyarakat gitu ya, untuk kebiasaan-kebiasaan seperti bagaimana menyelenggarakan menghadirkan event itu ya tentu juga perlu didukung dengan kesiapan dari masyarakatnya dalam mensukseskan acara-acara event yang ada di Kota Serang, terutama dalam hal satu, menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban gitu. Ya, itu aja sih. Selebihnya nggak ada lah. Ya, namanya juga acara pemerintah ya, pasti didukung penuh lah oleh seluruh stakeholder yang ada di Kota Serang. Baik. Lalu apa harapan Bapak terkait dampak jangka panjang dan manfaat acara Pesta Mangan ini untuk masyarakat Kota Serang dan sekitarnya serta UMKM yang terlibat? Ya, yang pertama tentunya ini kan sebagai sebuah acara yang nantinya akan meningkatkan pendapatan atau ekonomi kerakyatan di Kota Serang. Yang kedua adalah ini mempersehat ya, membuat ekosistem industri kreatif di Kota Serang ini juga sehat gitu ya. Dan jangka panjangnya mudah-mudahan event ini menjadi event yang itu bisa sifatnya nasional gitu ya. Walaupun sekarang memang ini ada beberapa juga dari luar kota yang ikut di acara ini ya, seperti dari Jakarta gitu kan, dari Bogor. Nah, artinya apa? Semakin banyak jumlah kunjungan yang ada di Kota Serang, maka ini akan meningkatkan
pendapatan asli daerah dan juga meningkatkan pergerakan ekonomi kerakyatan dari para pelaku UMKM yang ada di Kota Serang. Halo, perkenalkan nama aku Renal Fadli dan di sini aku jualan ayam renal. Ayam renal tuh kayak olahan ayam khas Nusantara. Jadi dia emang dibuat olahan ayam tapi berbagai daerah gitu loh, dari berbagai daerah gitu kan. Apa yang membuat kakak merasa tertarik untuk meramaikan acara Pesta Mangan ini? Sebelumnya tuh aku ditawarin sama tim dari Pesta Mangan dan aku ngerasa tertarik nih karena ini bazar pertama keluar kota ayam renal, jadi kayak ya udah kita gas aja langsung. Jadi langsung deh kita ikutan dan ikut meramaikan di sini. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum ikut-serta di Pesta Mangan ini? Karena sebelumnya aku udah pernah ikutan bazar-bazar juga, jadi persiapannya tuh ya sama kayak aku nyiapin bazar lain, tapi ya cukup yang kendalanya tuh paling di jarak aja sih Kak, karena kan aku di Jakarta dan di sini kan di Serang, jadi membutuhkan waktu 2,5 jam untuk ke sini gitu aja sih. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan pengunjung sejauh ini terhadap produk yang ditawarkan? Jujur aku tuh kaget banget karena antusias warga Serang tuh bener-bener gong banget ya. Aku tuh nggak expect kalau orang-orang tuh sampai ngantri-ngantri buat cobain ayam renal, buat cobain jualan-jualan tiktokers lainnya kayak Tauha dan lain-lain gitu. Dan Serang gong sih menurut aku Kak, dan best banget, dan insya Allah kayaknya kita bisa buka ayam renal di Serang kali ya. Festival Pesta Mangan 2025 bukan hanya sekadar perayaan kuliner dan musik, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk meningkatkan UMKM lokal di Indonesia, serta penampilan musik dari musisi nasional hingga lokal. Diharapkan dengan adanya festival ini dapat memberikan pengalaman yang berbeda dan berkesan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nala Habibur Rahmah bersama kru yang bertugas melaporkan untuk Untirta News. Terus saksikan berita-berita menarik lainnya hanya di Untirta TV. Terima kasih dan sampai jumpa.